Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, anak-anak kelas 6, jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Nah, hari ini kita akan belajar subtema 3 dari pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anak kelas 6, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan hati yang bahagia dan jiwa yang semangat. Ayo kita mulai. Nah, hari ini kita akan mulai dengan subtema 3 dari pembelajaran 1, Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan. Nah, tahukah kamu harimau Sumatera, orang utan dari Kalimantan, atau badak bercula satu yang berasal dari ujung kulon? Nah, hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Nah, ayo kita cari tahu bersama. Oke, anak-anak kelas 6, perhatikan pada gambar. Di sana ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar hutan, yang kedua adalah gambar perkotaan. Jadi, hutan dijadikan lingkungan perkotaan, ya. Jadi, berhubungan. Kita jawab pertanyaan nomor 1, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Jadi, jawabannya jika hutan dijadikan perkotaan, maka area resapan air berkurang. Meningkatnya ancaman banjir dan longsor. Lalu terjadinya kerusakan ekosistem dan terancamnya kelestarian dari flora dan fauna. Di nomor 2, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Jadi jawabannya hewan-hewan yang ada di hutan terancam punah karena hilangnya habitat mereka. Di nomor 3, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Jadi jawabannya jika hutan telah musnah maka hewan-hewan tidak memiliki tempat hidup sehingga akan punah. Oke, di sini ada gambar bendera negara Indonesia ya. Negara Indonesia, kepala negaranya yaitu Presiden Joko Widodo. Ibu kotanya Jakarta, bahasa nasionalnya Indonesia, mata uangnya rupiah. Luas wilayah 1.904.569 km persegi, jumlah penduduknya 253 juta lebih ya. Hari kemerdekaannya 17 Agustus 1945, lagu nasionalnya Indonesia Raya. Nah, Indonesia ini merupakan negara yang luas wilayahnya terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas beberapa suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Lalu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Itulah negara kita, negara Indonesia. Oke, sekarang adalah negara Brunei Darussalam. Kepala negaranya Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzuddin Wada Ulah ya. Ibu kotanya Bandar Sri Begawan, bahasa Melayu dan Inggris, mata uangnya Brunei dolar Brunei. Luas wilayahnya 5.765 km persegi, jumlah penduduknya lihat di sana ya, 422.000 jiwa. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984 ya, merdeka dari negara Inggris. Lagu nasionalnya Allah Peliharakan Sultan. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara dari Pulau Kalimantan. Nah, Brunei ini berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Nah, saat ini Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Nah, sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Oke, anak-anak, selanjutnya negara Kamboja. Kepala negaranya Raja Norodom Sihamoni. Lalu kepala pemerintahnya Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kotanya Phnom Penh. Bahasa nasional Khmer. Mata uangnya rial. Luas wilayahnya 181.000 ya. Jumlah penduduknya 15 juta. Hari kemerdekaannya 9 November 1953 dari negara Prancis. Lagu nasionalnya No Courage atau Royal Kingdom. Nah, luas dari wilayah Kamboja ini tidak besar ya. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan
Khmer, ya. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama dari Asia Tenggara di abad 9 sampai abad 23. Nah, bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer ini yang sangat terkenal adalah Candi Angkor, yang juga dijadikan sebagai lambang dari bendera negara Kamboja. Oke, anak-anak, selanjutnya negara Laos, kepala negaranya presiden, ya. Presiden Bonhang Vorachit. Kepala pemerintahnya Perdana Menteri, ya. Ibu kotanya Vientiane, ya. Bahasa nasionalnya Lao, mata uangnya Kip atau Lak. Luas wilayahnya 237.000, jumlah penduduknya 6 juta lebih. Hari kemerdekaannya 19 Juli 1949 dari Prancis. Lagu nasionalnya Phang Sat Lao atau Hymn of the Lao People. Nah, nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos ini dipimpin oleh Phangon yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai kerajaan sejuta gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga 1700-an sampai akhirnya terpecah belah. Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos ini dikuasai oleh Siam, kemudian Prancis mengambil alih dan memerintah di sana 1893. Pada tahun 1893, Prancis mengambil alih kekuasaan, lalu 1954 Perjanjian Geneva menetapkan sebagai Laos ini sebagai negara yang bebas dan netral. Perang saudara yang masih berkecambuk antara pasukan yang setia kepada pemerintahan melawan gerilyawan dari komunis Pathet Lao. Nah, ini adalah penjelasan di negara Laos. Oke, selanjutnya negara yang dekat dengan kita yaitu negara Malaysia. Malaysia, kepala negaranya Sultan Muhammad V. Kepala pemerintahnya Dato Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak, ya. Ibu kotanya Kuala Lumpur. Bahasanya Melayu, Inggris, China, dan Tamil. Mata uangnya ringgit. Luas wilayahnya 330.000 lebih. Jumlah penduduknya 31 juta lebih. Hari kemerdekaannya 31 Agustus 1957 dari negara Inggris. Lagu nasionalnya Negaraku. Tahun 1400-an wilayah di Selat Malaka ini mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1911, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Prancis. Pada Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka. Namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali semenanjung Malaka di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya ini berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Lalu Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Ini ya, sejarah dari negara Malaysia. Nah, anak-anak, selanjutnya negara Myanmar. Kepala negaranya presiden, ibu kotanya Naypyidaw, bahasa nasionalnya Myanmar, mata uangnya Kyat. Luas wilayahnya 676.000 lebih, jumlah penduduknya 55 juta lebih. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948 dari negara Inggris. Lagu nasionalnya Kaba Makai, ya, Till the End of the War. Lalu tahun 1948 Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertamanya yang bernama dengan UNU. Tahun 1958 pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal UNU Ne Win ini menjatuhkan UNU. Ya, mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Ini sejarah negara Myanmar. Nah, selanjutnya Filipina. Filipina, kepala negaranya presiden, ya. Ibu kotanya Manila, bahasanya Filipino atau Tagalog, lalu ada Inggris dan Spanyol, mata uangnya peso, luas wilayahnya 343.000 km persegi, jumlah penduduknya 107 juta jiwa. Lalu hari kemerdekaannya 12 Juni 1989, 1898 dari Spanyol. Lalu lagu nasionalnya Lupang Hinirang atau Caution Land. Nama Filipina ini berasal dari Philip II atau Philip XI ya itu ya. Raja Spanyol ini di abad 16 saat Filipina dikuasai oleh Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahannya sendiri, namun kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia Kedua. Ya, berarti tadi Philip kedua ya. Nah,
serangan dari tentara Jepang. Hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina tahun 1944 sampai 1945 ya. Negara Republik Filipina diproklamasikan ya, pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Selanjutnya, Singapura. Kepala negaranya Presiden Halimah Yacob ya. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Lee Hsien Loong ya. Lalu ibu kotanya Singapura, bahasanya Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uang di Singapura, dolar Singapura. Luas wilayahnya 716 km aja. Jumlah penduduknya 5 juta lebih. Hari kemerdekaannya 9 Agustus 1965 dari Malaysia. Ya. Lagu nasionalnya Majulah Singapura. Nah, Singapura ini wilayah terkecil di Asia Tenggara, lalu jumlah penduduknya paling sedikit. Namun, Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Tidak lepas dari peran dari Lee Kuan Yew ya. Nah, pendiri dan Perdana Menteri pertama dari Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut, luar biasa. Selama masa kepemimpinan Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga dari Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di negara-negara di dunia. Sampai hari-hari terakhirnya di tahun 2015, Lee Kuan Yew ini terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada negara Singapura. Oke, anak-anak, selanjutnya negara Thailand. Thailand kepala negaranya Maha Vajiralongkorn. Kepala pemerintahnya Perdana Menteri General Prayut Chan-o-cha. Ibu kotanya Bangkok, bahasanya Thai, mata uangnya Baht. Luas wilayahnya 513.000 lebih kilometer persegi, jumlah penduduknya 67 juta jiwa. Hari kemerdekaannya tidak ada karena negara Thailand ini tidak pernah dijajah oleh negara lain. Lagu nasionalnya Pengsat Thai. Ya. Thailand ini satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah, namun dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand ini sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Nah, rajanya kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia ini diperkirakan pada tahun 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Chiang. Oke, ini adalah negara yang terakhir, Vietnam. Kepala negaranya Presiden Tran Dai Quang. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc. Lalu ibu kota dari Vietnam, Hanoi. Bahasa nasionalnya Vietnam. Mata uangnya Dong. Luas wilayahnya 331.000 lebih. Jumlah penduduknya 93 juta jiwa lebih. Hari kemerdekaannya 2 September 1945 dari Prancis. Lagu nasionalnya Tien Quan Cha. Ya. The Song of the Marching Troop ya. Nah, Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negaranya yang sekaligus menjadi pemimpin militernya. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahannya. Penduduk awal Vietnam ini berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan yang bernama Nam Viet ya. Ini Vietnam. Oke, anak-anak kelas 6, kita lanjutkan pembelajaran 2. Di sana lihat pada gambar ya. Kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu, bukan? Nah, banyak hal yang kamu sudah pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan itu berkembang biak dan jenis-jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Nah, menarik, bukan? Nah, anak-anak perhatikan pada gambar. Di sana ada sila-sila dari Pancasila, sila pertama sampai sila kelima. Bintang, ya, sila pertama. Di sana lihat menghormati teman saat beribadah. Lihat pada panah warna biru. Sila kedua, rantai. Ya, membantu teman saat jatuh dari sepeda. Sila ketiga, bangga saat kita mengenakan batik. Sila keempat, tidak memaksakan kehendak kita saat kita sedang berdiskusi atau bermusyawarah. Di sila kelima, itu menghargai hasil karya orang lain. Nah, ini contoh sila-sila dalam Pancasila ya. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Sampai jumpa semuanya.
Jangan lupa subscribe channel Bapak ya. Terima kasih. Thank you.